kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat segala anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau sebagai Allah kami, penyelamat kami, Allah yang mengasihi kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu diberkati oleh Engkau. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhir. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi, mari kita ucapkan salam bersama. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih diberikan kesempatan. Begitu pula saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama saudara seiman. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk bisa memuji Dia, menyembah. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan-Nya dalam hidup kita. Mari kita katakan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup. Rancangan indahmu selalu terjadi dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat, katakan dengan sungguh-sungguh, di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiamu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia kepada Engkau Tuhan, Kau tetap setia kepada kami. Siapa kami Tuhan? Banyak pelanggaran yang kami sudah lakukan. Bahkan kami meninggalkan Engkau Tuhan, tapi Kau tetap di sana menanti kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih setiamu ya Tuhan, yang tidak pernah ada di Allah-Allah lain itu. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang mencari kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mohon kepadamu, selidiki setiap hati kami sebelum kami beribadah ya Tuhan, mendengarkan firman, menyembah. Selidiki setiap hati kami. Jika ada yang menyimpang, Tuhan ampuni kami. Kami mohon ya Tuhan, dalam pikiran, perkataan kami, hati kami yang jahat, kami mohon ampun Tuhan. Layakan kami ya Tuhan untuk boleh menyembah-Mu hari ini, mendengarkan firman, sehingga kami pulang, kami boleh mendapatkan berkat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain di rumah ya Tuhan, yang tidak bisa hadir di tempat ini. Mereka beribadah secara online. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, biar Engkau juga menjamah mereka di tempat mereka masing-masing. Jika ada di tempat ini juga yang ada di rumah ya Tuhan, kami dalam pergumulan, biar Engkau menilik kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit juga Engkau menyembuhkan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyatakan kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus boleh mengandalkan Engkau dan menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Setiap kami yang mengambil bagian, song leader, singer, pemain musik, AV ya Tuhan, multimedia, juga hamba-Mu yang akan bawa firman. Kami hanya manusia terbatas ya Tuhan. Kami bersyukur Kau masih memakai kami. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dari setiap apa yang kami lakukan hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman. Biarlah pujian ini boleh kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ingin lebih mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kita akan angkat pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, bila ku lihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup
Ku terkagum bila kulihat hidupku dan bagaimana ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada saya bersilakan yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. 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 Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau datang ke dalam dunia Tuhan. Dari sorga yang mulia Engkau datang merendahkan diri untuk memperkenalkan Allah yang sebenarnya, Allah yang sejati dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami juga mau lebih mengenal Kristus di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, pengetahuan yang benar akan anak Allah itu yang akan membawa suatu pertumbuhan, bukan hanya di dunia ini saja Tuhan, tapi kami terus bertumbuh sampai kami mengenal muka dengan muka bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Tuhan, jamah setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, tutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam kekulusan Tuhan. Kami serahkan dalam firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom. Kita baca dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi lewat firman ini, saudara tahu apa itu nubuat, apa itu mengusir setan, apa itu melakukan banyak mujizat. Ternyata Tuhan ngomong, kamu yang pembuat kejahatan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat konsep ini mengerikan. Ya, nah, orang-orang Muslim pakai ayat ini, dia ngomong tuh orang Kristen akan bakal masuk ke dalam neraka. Ya, karena di sini ngomong bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Padahal kalau kita lihat konteksnya, ini bukan ditujukan kepada setiap orang, tapi ayat 15,
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, nabi palsu bisa lakukan mujizat nggak? Halo, bisa nggak? Bisa. Ya, seperti orang-orang ahli sihir pada zaman Musa itu juga bisa lakukan. Air jadi darah bisa. Ya, tapi mereka tidak sanggup untuk membuang. Mereka cuman bikin nyamuk, bikin lalat, belalang, tapi mereka nggak sanggup untuk membuang. Ya, mereka bisa bikin ular, tapi tongkat yang jadi ular dari Harun itu makan ular-ular mereka. Jadi saudara sekalian, dukun juga bisa lakukan mujizat, nah, ya bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kalau kita lihat dukun menyembuhkan penyakit itu sebenarnya kita ditipu. Si penyakit dari kita dipindahin ke orang lain dipindahin ke kita. Ya, jadi ini menjadi satu masalah yang sebenarnya harus kita mengerti. Jadi jangan sembarangan kita pergi ke pengobatan alternatif. Ya, itu bisa bikin masalah dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita sungguh mengenal Kristus? Ya, jadi sekarang bagaimana keutamaan untuk mengenal Kristus? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin mengasihi, semakin memuliakan Tuhan. Jadi kenal itu yang beda sama tahu. Ya, jadi saudara sekalian next. Nah, di sini saudara sekalian, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Yang ke gereja belum tentu mengenal Tuhan. Sehingga di sini jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau dilanjutkan apa? Karena kamu tidak mau mengenal Tuhan. Jadi dari seluruh pengetahuan kita, saudara sekalian, hal yang paling utama kenal Tuhan. Banyak orang kenal duit, kenal teknologi, kenal gadget, kenal apa semua. Itu tidak mempunyai satu nilai kekal. Tapi kalau kita mengenal Tuhan di dunia ini dan dunia akan datang, kita akan mengalami yang namanya surga. Ya, nah di sini saudara kalian tahu ya dan mengenal. Apa bedanya? Kalau tahu itu kita tahu dari TV, dari koran, dari buku-buku itu tahu. Kenal belum tentu. Ya, mengenal adalah mempunyai satu fellowship, mempunyai satu hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara sekalian, kita tahu, hanya tahu biasa apa? Ya udahlah, saya tahu saudara, tahu apa, tahu tentang Tuhan, tahu Tritunggal, tahu tentang dua sifat Kristus dalam satu pribadi, udah tahu. Tapi merubah tidak. Tapi pengetahuan itu kalau masuk di dalam hati kita terus-menerus sampai kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya yakin saudara bangun pagi, pasti saudara bersaat kita karena mengenal Yesus. Kalau saudara menghadapi masalah, pasti saudara berdoa. Ya. Banyak orang mengenal Allah, tapi tidak mengalami Allah dalam kehidupan. Banyak orang cari bagaimana mengenal Allah. Sehingga sekalian di sini perbedaan antara tahu dan mengenal. Mengenal itu adalah satu fellowship, satu encounter, pertemuan bersama dengan Tuhan. Agama seperti Paulus tahu agama, tapi apa yang terjadi? Paulus tahu agama, kenal agama, dia jadi orang yang ganas. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, langsung berubah. Berapa tahun kita jadi orang Kristen, datang ke gereja, harusnya apa? Kita encounter secara pribadi. Tanpa ada hubungan pribadi, saudara sekalian, kita meskipun mau jadi penatua, mau jadi pendeta, mau jadi nabi, tidak akan banyak perubahan. Saya bersyukur ketika saya udah pelayanan, udah apa, suatu hari saya baca buku Watchman dan saya dikirim banyak buku Watchman. Saya baru pertama kali baca buku
hamba Tuhan di dalam biografinya saya nangis. Kenapa? Dia hanya punya satu subjek dalam kehidupannya. Saya hanya kenal Kristus. Dan seluruh hidupnya mengalami perubahan. Jadi saudara kalian, Watchman itu bicara dua hal. Satu Kristus, satu lagi kehidupan. Kita yang utama kenal Kristus. Bagaimana kita menjadi satu komunitas yang mengenal Kristus? Gereja harus nuntun banyak orang, datang jemaat harus mengenal Kristus. Kita mengenal Kristus tidak ada batas. Kalau kita tahu pengetahuan teknologi ya cuma segitu. Ya nanti muncul lagi teknologi baru. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara ketika berlutut untuk mengenal Kristus, satu persatu Kristus terus baru. Kalau kita mau mengalami pembaharuan, kita harus mengenal Kristus lebih dalam. Next. Nah, saudara yang pertama, mengenal Kristus harus muncul buahnya. Di dalam ayat 15 sampai ayat ke-18, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi yang pertama, mengenal Kristus itu perlu ada buah. Ya. Kristus gimana? Kasih. Oke, kita terima Yesus, lalu kasih ada dalam hidup kita. Tadinya kita ganas, tadinya kita pemarah, tadinya kita suka pukul orang, tadinya kita suka maki-maki orang. Setelah terima Yesus langsung berubah. Karena apa? Kalau sumber kasih itu masuk dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi mengenal Kristus perlu ada buah. Dan ternyata nabi-nabi palsu ini cuma bisa bernubuat, cuma bisa action, mengeluarkan karunia-karunia, tapi tidak ada buah. Ini jelas di sini saudara sekalian, konteksnya apa? Matius 7 adalah nabi-nabi palsu. Nah, orang Muslim tidak mengerti konteks ini. Dipikirnya seluruh orang Kristen pasti seperti ini, ditolak oleh Tuhan. Padahal yang dimaksud apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Atau pakaiannya, mereka pakai pakaian yang begitu ganas. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat yang dilakukan di sini, ya perhatikan Matius 7 ayat 16, dapatkah memetik buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri? Kenapa ini ditekankan rumput duri dan semak duri? Ya, nanti saudara lihat lebih lanjut. Nah, orang yang murtad karena apa? Ibrani 6 ayat 1 sampai 8, ya. Ini khususnya ayat 8, semak duri dan rumput duri. Kenapa mereka bisa murtad? Kenapa mereka bisa menjauh dari Tuhan? Karena faktanya mereka adalah rumput duri dan semak duri. Enak. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ini adalah kutuk Tuhan kepada Adam ketika mereka berdosa. Next. Nah, ini adalah benih yang ditabur apa? Ada di tengah-tengah semak duri, dan orang mendengar karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berguna. Jadi tantangan yang terbesar bagi orang Kristen sekarang apa?
uang. Sampai ada pengusaha kongko-kongko sama pengusaha yang lain, gimana nih usaha? Terus temennya ngomong, oh lebih baik itu apa? Bisnis gereja. Ya. Jadi banyak orang saudara kalian akhirnya bikin gereja bukan untuk memuliakan Kristus, tapi untuk materi, untuk mamon. Sehingga nggak heran kalau bicara katakan di tengah sebab duri orang itu mendengar, tapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Karena suatu hari suatu kalian ada satu teman-teman, terus kan gereja ada diet gitu, terus teman-teman yang udahlah gereja itu keluarin uang kasih pinjam ke kita ada kandang ada peternakan ayam, ada apa, oh nanti tunggu dulu ya. Lalu teman saya berdoa, udah berdoa, teman saya itu unik. Jadi Tuhan kasih karunia kalau dia lagi berdoa itu udah keluar firman. Jadi yang beberapa tahun lalu itu keluar firmannya gimana sih? Itu kayak film, itu kayak nonton TV keluar. Nah lagi itu dia keluar apa? 1 Timotius 6 ayat 10, akan segala kejahatan berarti akan Tuhan. Teman saya ngomong tidak, ya. Jadi uang ini uang Tuhan tidak boleh digunakan seperti itu. Nah ternyata saudara perhatikan semak duri ini akan menusuk kehidupan kita. Jadi sekarang iblis tidak repot-repot untuk menghancurkan orang Kristen, mau menganiaya orang Kristen, nggak usah repot-repot. Orang Kristen apa? Kasih gadget, kasih laptop, kasih kesenangan, kasih mobil, kasih uang, kasih kesibukan, kasih pabrik yang maju, toko yang maju. Apa yang terjadi? Kira-kira doanya kenceng nggak orang-orang seperti ini? Hah? Kenceng nggak? Nggak kenceng. Karena apa? Anak lantar, usaha maju, toko rame, ya. Bangun tidur, ngopi, ya, nonton TV, nggak pernah ingat Tuhan. Kapan dia ingat Tuhan? Halo? Kapan dia ingat Tuhan? Nanti udah bangun baru ingat Tuhan. Jadi ternyata di tengah-tengah kesuksesan kita, di tengah-tengah kemajuan usaha kita, saudara sekalian, itu bisa membunuh rohani kita. Membuat kita saudara sekalian tidak lagi kenceng berdoa kepada Tuhan. Ya, beberapa minggu lalu baptis 3 orang itu latar belakang muda. Ya, terus mereka ada 1 orang sekarang aktif gitu. Nah, setelah saya baptis, terus kan mau perjamuan kudus. Dia bilang, kok kita hidup ini seperti di ujung tanduk. Sewaktu-waktu kita bersalah. Karena virus di mana-mana. Ini langsung mati. Ingat, kita hidup ini sampai saat ini beranugerah. Dan tadi seperti saudara kita ngomong, kita bisa hidup itu anugerah kita. Bisa lewat masa-masa yang sulit, masa-masa COVID selama 3 tahun. Kita mau tanya, selama COVID, ketika orang-orang kena COVID, ditawarin mobil, ditawarin uang, ya malahan ada orang yang sakit berat, dia emasnya nggak tahu berapa kintal, dia tawarin ke teman saya, kamu doain saya supaya saya bisa hidup, ya setengah dari harta saya mau kasih ke kamu. Teman saya cuma ngomong, nggak bisa. Ya, yang paling penting kamu bertobat, percaya Yesus. Nggak ada jalan lain. Jadi saudara kalian, hal yang pertama ini adalah mengenal Kristus itu karena apa? Halo? Karena apa? Karena Tuhan.
Jadi kalau orang itu mengenal Kristus, dia pasti berbuah. Pasti dia mengabarkan Injil. Pasti dia bawa teman-temannya datang pada Tuhan. Ya, next. Kedua apa? Mengenal Kristus, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan di dalam ayat ke 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi surga bukan karunia, ya, bukan bentuk pelayanan seperti apa, tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini banyak orang ya berseru Tuhan, Tuhan. Ya, jadi jaminan kehidupan umat Kristen adalah bukan berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tetapi apa? Ya, jadi agama apapun juga berseru pada Tuhan dan istilah yang berbeda-beda. Ya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa itu tidak menjamin masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, kamu sekarang berseru pada dewanya Buddha. Oh, sama, gak apa-apa, beda istilah. Oh, kamu berseru pada Tien. Saya beberapa tahun lalu saya belajar Mandarin. Ya, saya beli VCD lagi tuh, zaman VCD, ya suruh VCD. Saya belajar Mandarin. Ternyata Tien itu sebenarnya kita seringkali mengatakan pada orang-orang itu, oh kamu Tien bagus, ya ada Tikong katanya. Nah, setelah saya belajar Tien, apa itu Tien? Ternyata itu ada dua, terus di tengahnya itu ada orang. Jadi dua yang mempengaruhi orang, itu Tien. Nah, pada saat itu saya baca terus ya. Oh, saya baru ngerti. Orang Tionghoa, orang Buddha, orang Konghucu, pada saat dia Pai Tien, sebenarnya Pai apa? Dua yang menguasai manusia itu matahari dan bulan. Jadi nggak sama. Kita nyembah Yesus, nyembah Bapa di sorga dengan menyembah Tien. Teman saya seringkali menginjili kepada itu. Oh, nggak apa-apa, Pai Tien sama, ya. Terus orang Tionghoa seringkali ngomong, kamu orang Kristen kan menyembah Bapa. Kalau kami orang Konghucu menyembah engkong. Berarti engkong sama Bapak gede mana? Dia bilang. Ya, seringkali mereka punya pikiran seperti itu. Padahal saudara sekalian, yang dimaksud pada saat manusia itu menyembah Allah, ya, itu sebenarnya sedang menyembah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Sehingga jelas di sini ketika kita mengenal Kristus sebenarnya harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, di sini sekalian melakukan kehendak Bapa yaitu apa? Percaya dalam hati dan mulut mengaku. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, percaya dalam hati dan mulut mengaku. Saya seringkali menginjili orang. Setelah menginjili, baik itu orang tua, anak muda, saya menginjili. Terus pada saat akhir daripada saya menginjili, saya nggak tantang orang itu percaya Yesus, tapi saya ngomong ini, ayo ikutin saya berdoa. Ya, saya pernah menginjili satu popo yang keras, tapi bersahabat 93 tahun, tapi dia udah meninggal. Saya nggak tahu umur orang begitu cepat. Suara masih kencang, otak masih luar biasa, bisa mikir banyak hal. 93 tahun. Saya ngomong sama menantunya, itu si Popong, ya, datang diinjili. Udah selesai tuh pasca jadi, ya, karena pasca jadi mah deket si Popong.
Itu saya bisa datang seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan minggu. Ya, nah tiap kali diakhiri pasti ikutin saya berdoa pakai Mandarin karena dia memang senang Mandarin, jadi saya mimpin dia pakai Mandarin. Nah udah gitu doa. Udah kira-kira udah berapa kali saya ke sana, terus saya ajak dia untuk perjamuan kudus. Ya. Nah, namun itu perjamuan kudus Yesus mati kali pokok. Ya. Nah, karena perjamuan kudus juga ditujukan kepada orang yang sudah terima Yesus sebagai saya nggak nyangka hari itu saya perjamuan kudus sama si Koko, sebulan atau 1,5 bulan kemudian dia meninggal. Ada. Ya. Jadi kadang-kadang saudara sekalian, pada saat kita mau nantang orang untuk terima Yesus yang melakukan kehendak Bapa, itu harus percaya dalam hati dulu. Biasa apa? Saya tidak tantang, saya tidak debat, saya ajak orang ini untuk percaya kepada Yesus melalui Next. Nah, terus kalian, Yesus katakan apa? Siapa yang melakukan kehendak Bapa itu adalah ibuku dan saudaraku. Ya. Jadi pada saat kita melakukan kehendak Bapa itu adalah ada satu hubungan saudara persaudaraan yang luar biasa dengan Yesus. Karena orang itu saat itu mengatakan, oh ibu kamu luar biasa, sudah melahirkan kamu anak yang luar biasa. Terus Yesus ngomong, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lalu dia mulai menunjuk begitu. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa itu dia ada satu kontak yang tinggi dengan Yesus. Yesus ngomong apa? Yohanes 4 ayat 38, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kita di dalam umur yang terbatas ada kehendak Allah yang senantiasa harus dilakukan. Saudara jangan ngomong saya terlalu sibuk usaha, saya terlalu sibuk untuk melakukan ini dan itu. Itu sekunder. Pernah ada seorang kaya luar biasa di Singapura. Jadi tanya sama orang, pekerjaan kamu yang utama apa? Dia bilang, pekerjaan saya utama adalah pengabaran. Dia bukan pendeta, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang yang terpanggil untuk naik di mimbar. Tapi dia seorang kaya, seorang konglomerat, dia tiap hari mengabarkan itu. Terus temennya, kalau kamu sekarang jadi direktur apa? Ini adalah secondary saya. Tapi primer, pekerjaan saya utama. Pengabaran. Saudara jangan anggap pengabaran Injil itu, tugas pendeta, tugas majelis. Lalu kadang-kadang majelis juga mengabarkan Injil. Berapa jiwa yang kita dapat? Yesus hidup 33,5 tahun. Tapi seluruh kehendak Allah itu tergenapkan di atas saya. Saudara jangan mimpi, saya pengen umur panjang. Ngapain umur panjang kalau kita nggak lakukan kehendak Tuhan? Ya. Kita sering kali ingin panjang umur, enak, ke sini ke sana. Yesus 33,5 tahun, tapi seluruh kehendak Allah digenapkan oleh Yesus. Dan terakhir dia cuma ngomong, Bapak kalau mungkin kawan ini lalu daripada aku, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakku yang terjadi. Tuhan izinkan, Bapak sendiri izinkan kamu harus minum tawaran itu untuk menggunakan seluruh rencana. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Apa makanan kita?
sehari-hari. Jadi mengenal Kristus pasti dia melakukan kehendak Bapa. Bukan dia bangga dengan berbagai macam karunia. Ayo next. Ya, nah Tuhan Yesus ngomong, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya, sehingga saudara sekalian, melakukan kehendak Bapa berbeda dengan melakukan karunia-karunia. Nabi palsu senang dengan berbagai macam karunia. Tapi yang satu hal yang paling penting adalah kita melakukan kehendak Bapa. Nah, dami-dami palsu apa? Bisa melakukan mujizat. Dukun-dukun juga bisa. Sekarang kita pakai nama Tuhan Yesus dan pakai Alkitab. Dukun ada yang pakai nama Yesus, pakai Alkitab lagi. Ya, dulu memakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. Ada dukun-dukun seperti itu. Jadi jangan kita sampai terkecoh oleh tantangan dunia ini. Ayo next. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam zaman ini? Saudara sedang dipersiapkan menjadi umat yang layak. 2023 di depan mata. Ya, selama 7 tahun ke depan 2030 harus ada gerakan apa? Ayo persiapkan. Saudara sekalian sebagai umat Allah harus menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Ketiga, mengenal Kristus pasti dikenal Kristus. Jadi saudara, oh saya tahu Kristus, tapi kenal belum tentu. Orang yang mengenal Kristus pasti dikenal. Coba ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata apa yang mereka katakan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tuhan ngomong, saya nggak kenal kamu. Malahan semua yang dilakukan ayat 22 itu Tuhan Yesus ngomong apa? Nyala daripadaku, kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Kok musir setan, pembuat kejahatan, kok bernubuat membuat kejahatan, banyak mujizat demi nama Tuhan, kok disebut pembuat kejahatan? Perhatikan, karena semua yang dilakukan untuk siapa? Bukan untuk Kristus, tapi untuk diri. Saudara, persembahan kadang-kadang untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Saudara, melayani pelepasan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri. Saya ada kelompok teman, ya, entah itu doa apa. Nah, ada orang yang doa diam-diam, ada orang yang doa puasa rame-rame, ngomong sama orang, oh saya lagi puasa, saya udah doa sekian puluh tahun. Lalu saya sharing di tim kelompok doa, dia bilang doa dan puasa itu adalah di tempat tersebut, ada sacred place, ada tempat yang tersembunyi. Saya pikir ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya. Kita seringkali membanggakan di dalam semua pelayanan kita. Sehingga akhirnya apa? Saudara perhatikan, pada saat itu Tuhan Yesus berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba, next. Nah, di sini kamu memanggil saya jalan, tapi kamu tidak ikut aku. Kamu panggil saya jalan, tapi nggak ikut Yesus. Ya, yang lain apa? Kamu menyebut saya apa? Terang, tapi kamu tidak melihat saya.
Ya. Ketiga apa? Kamu melihat saya, memanggil saya guru, tapi kamu tidak mendengar saya. Terus keempat apa? Kamu memanggil saya Tuhan, tapi kamu tidak melayani saya. Kamu memanggil saya apa? Kebenaran, tapi kamu tidak percaya kepada saya. Ya, don't be surprised if one day I don't know you. Saudara jangan anggap saya udah dapat tiket ke sorga karena sering duduk di gereja, sering persembahan, sering nyanyi. Tidak menjamin. Jangan kita kaget suatu hari Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Siapa yang bisa bantu? Nggak ada. Hatim nggak bisa bantu, Cisiukian nggak bisa bantu, hamba-hamba Tuhan nggak bisa bantu. Hamba Tuhan juga nggak bisa dibantu sama penatua. Jadi suatu hari semua kehidupan kita suatu hari di seberang sana Tuhan akan hakimi kita. Oh, ini masuk ke surga, ini enggak. Jadi semua kepura-puraan kita saudara sekalian di dalam batin kita itu akan dibuka nanti suatu hari di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak lakukan ini, ya. Kita kenal dia sebagai jalan, tapi nggak ikut dia. Kita kenal dia sebagai terang, tapi kita tidak mencari dia, ya, tidak melihat dia. Kita ngomong Yesus sebagai guru agung, tapi kita nggak belajar dari Yesus. Sebelum waktu itu terjadi, masih ada nafas. Hari ini balik kepada Tuhan. Mulai introspeksi. Jangan kita sampai kaget suatu hari Tuhan ngomong I don't know you. Aku tak kenal kamu. Kita mulai saat ini tidak usah lihat kiri kanan, kita lihat ini. Next. Ya. Nah, Tuhan ngomong apa? Ya, and then I will declare to them, I never know knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Pembuat kejahatan itu tidak ada hukum. Sembarangan lakukan. Next. Terkenal sekarang di dunia itu tidak sepenting dikenal di akhirat. Ngapain kita? Isi itu luar biasa pengusir setan. Saya juga pernah di komplek rumah saya kalau ada orang kerasukan panggil Pak Sahyadi. Tapi udah lihat ini sosial, buat apa kita terkenal di bumi? Bisa lakukan musir setan, bisa bernubuat, bisa ini dan itu, tapi Tuhan suatu hari apa? Aku nggak kenal. Tiap hari kita bangun pagi, kita mulai Tuhan, bereskan hati saya, bereskan hati saya. Ya, saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi terkenal sekarang di dunia ini, yaitu tidak seperti dikenal di akhirat. Saya yakin saudara senang di bumi juga senang di surga. Next. Jangan sampai ditolak Tuhan. Paulus sampai suatu hari ngomong, jangan sampai saya nginjili, saya ngabarkan Injil sini sana, akhirnya saya sendiri ditolak sama dia. Yang nilai kita saudara bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan majelis. Yang nilai kita siapa? Tuhan. Kita ada Roh Kudus. Kita berlutut, Tuhan, bereskan hati saya, bereskan hati saya. Next. Nah, di dalam Matius pasal 7 diakhiri dengan apa?
ilustrasi orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak bangun rumah di mana? Di atas batu. Orang bodoh bangun rumah di mana? Di atas pasir. Banjir, badai, hujan yang datang, kalau itu dibangun di atas batu, dia tetap kokoh. Kalau di atas pasir, dia akan runtuh. Jadi, di mana dasar kita saat ini? Apakah dasar kita itu ada di dalam Kristus atau ada di tempat lain? Coba kita mulai introspeksi terus-menerus. Kristus adalah batu karang kita yang nggak ada yang tahu. Orang mau ngomong apa tahun depan gelap nggak jadi masalah. Kita punya Yesus sebagai terang hidup. Dia berubah, tidak berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang sampai selama-lamanya. Kristus adalah batu karang kita yang teguh. Ya, jadi perbedaan garis bijaksana dan garis bodoh, pelitanya ada, semua ada, 10 ini ada, tapi yang 5 cuman ada pelita, minyaknya nggak cukup. Yang 5 lagi ada pelita plus ada minyak. Minyak itu lambang daripada Roh Kudus. Jadi suatu hari saudara sekalian Tuhan akan ngomong, ayo sahabat, ayo hamba-hamba yang setia masuk ke dalam kesenangan Tuhan. Tapi yang 5 ini dia nggak ada kesempatan untuk masuk dari pintu itu. Sebelum pintu itu ditutup, mari kita mulai koreksi kehidupan kita. Tetap kuat di tengah krisis, yang perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau menguatkan kita hari ini dan menyertai kita di masa yang akan datang. Nah, sekalian bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalan akan berapa tahun kita hidup. Saya pernah khotbah di satu persekutuan Mandari beberapa tahun lalu. Saya ngomong gini, hidup manusia 70, kalau kuat 80. Sudah selesai turun, ya, oh jadi diskusi, jadi bahan diskusi. Aduh, kurang 70 tahun, kamu kurang hidup 80, saya tinggal 10 tahun. Ada orang yang udah 75 tahun. Aduh, kurang, kalau kamu hidup 80 tinggal 5 tahun. Gawe naon 5 tahun untuk Tuhan. Gak lama dari itu ada orang satu persatu meninggal. Sebelum hal itu terjadi, bahkan yang paling luar biasa, sebelum Tuhan ngomong, ya hari itu aku mengenal sahabat-sahabat kamu yang setia, atau aku tidak mengenal. Mari kita mulai membaharui hidup kita sekalian. Karena kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Saudara, nggak terlalu kaya nggak jadi masalah. Ya. Seperti orang kaya dan Lazarus tiap hari makan remah-remah bekas makanan dari si bos. Akhirnya Lazarus mati dulu di pangkuan Abraham. Tapi yang kaya apa yang terjadi? Masuk ke tempat. Mari kita membaharui hidup terus. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus? Oh, saya pelayanan, saya persembahan, itu nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi apa? Kita benar-benar melakukan percaya, mengaku percaya, hati percaya, mulut ngaku. Yesus adalah Tuhan. Hari sekalian kita dengan kepala, kita nyanyikan lagi lagu yang
itu tadi. Hanya refnya saja. Dan Tuhan, lebih dalam dari semuanya yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah. Hanya refnya saja. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Untuk menjadi penyembahmu. Saudara sekalian, waktu kehidupan kita terlalu cepat. Setahun demi setahun sudah berlalu. Sekarang sudah memasuki minggu kedua di dalam bulan November. Hanya tinggal 1,5 bulan lagi kita memasuki tahun yang baru. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Kehendak Bapa sendiri? Jangan-jangan sampai suatu hari ketika kita membanggakan dengan semua karunia-karunia yang kita pakai, dan Tuhan hanya katakan, aku tidak mengenal kamu. Nyala engkau yang membuat kejahatan. Mari saudara sekalian, mulai hari ini kita mulai luangkan waktu untuk berlutut di hadapan Kristus. Kita mulai introspeksi kehidupan kita. Kita minta ampun, kita minta pemberesan, sehingga suatu hari Tuhan katakan, sabaslah hai kamu yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Bapa, ajar kepada kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, meskipun dia harus naik ke kayu salib, dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Pimpin kami Tuhan, jadikan jemaat di tempat ini Tuhan seluruhnya boleh melakukan kehendak Bapa. Karena kami tahu Tuhan, buat apa kami terkenal di dalam dunia, tapi ternyata di akhirat nanti Tuhan, kami ditolak oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh membereskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kita. Minggu depan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Yosi. Pada hari Rabu pagi seperti biasa ada doa pagi melalui Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Kira yang bisa ikut di
dalam doa kami bisa melihat linknya pada website. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan hati masuk di dalam doa bagi persembahan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh lebih mengenal Tuhan secara pribadi dan boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini oleh dipakai bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ya Tuhan, ajar kami mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bapa kami di dalam surga, sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan, ajar kami mengenal-Mu. Ini merupakan satu doa kami, dan kami yakin Tuhan ingin kami juga belajar mengenal Engkau Amin. sebagai Allah kami, Ya. Juru Selamat kami pribadi. Tuhan, biarlah di dalam keseharian kami yang seringkali banyak aktivitas, kesibukan, dan perkara-perkara dunia yang kami lakukan, sempatkan kami Tuhan untuk adakan waktu bersama dengan Tuhan, Ya. untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi juga di dalam setiap saat kami boleh mempunyai kesempatan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Amin. Dan kami juga berdoa supaya kami boleh mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa dunia ini ada banyak dosa dan kejahatan. Biarlah kami boleh tahu apa yang merupakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apa yang kami lakukan. Biarlah kami tidak sia-sia hidup di dalam dunia yang fana ini, tapi boleh melakukan apa yang bermanfaat, apa yang mempermuliakan nama. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan hamba-Mu, Pendeta Cahyadi, dimanapun hamba-Mu Kau utus. Tuhan berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Berkati juga pelayanan daripada tim komisi, baik pelayanan mereka di bidang menyanyi dan memainkan musik. Berkati mereka
berkati keluarga mereka. Tuhan pakai sebagai alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Setelah kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik. Oleh karena Tuhan yang baik dan mengasihi kita, rindu memberikan yang terbaik kepada kita. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di sini, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan pertolongan daripada Allah menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus